Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim afala yatadabbaruna al-Qur'an wa qala aidan wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Anak-anak kita jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila aqrabi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1050. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yastami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asr summa ya'rujul ladina batu fikum fa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat saling bergantian untuk menjaga kalian di malam hari, yaitu malaikat yang bertugas di malam hari, dan di siang hari yaitu malaikat yang bertugas di siang hari. Dan mereka semua akan berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian mereka akan naik, yaitu malaikat yang menemani kalian di malam hari naik. Lalu Allah akan bertanya kepada mereka, dan Allah Maha lebih mengetahui dengan keadaan mereka. Allah berfirman, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Lalu para malaikat akan berkata, kami meninggalkan mereka dan mereka dalam kondisi sedang mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka dan mereka dalam kondisi sedang mengerjakan sholat. Muttafaqun alaih. Keterangan, adapun hikmah Allah bertanya kepada para malaikat, padahal Allah Maha mengetahui tentang apa yang terjadi. Jadi sebenarnya Allah tidak perlu nanya, Allah tahu. Karena Allah punya sifat alim, ya, alimun bil ghaib. Barang-barang ghaib Allah tahu semua. Nah, terus kenapa tanya malaikat? Hal ini dikarenakan agar para malaikat menjadi saksi bagi anak Adam.
terhadap semua kebaikan yang anak Adam lakukan. Jadi malaikat ditanya itu tujuannya biar ada saksi. Kayak kita tuh lihat, tapi kalau kita doang lihat kan orang nggak percaya. Ngajak temen biar dia percaya kalau apa yang salah itu benar. Kita ajak temen, ini ada temennya kan. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, maka karena teman kita juga ikut lihat, mereka bina jadi saksi untuk kita. Jadi Allah nanya malaikat, malaikat, mereka ngapain pas kamu tinggal? Ya, malaikat jawab, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat, kami datang pun juga mereka dalam kondisi sholat. Dan jawaban para malaikat terhadap apa yang dilakukan oleh anak Adam adalah sebagai bentuk kasih sayangnya para malaikat terhadap anak Adam yang taat. Jadi malaikat sama manusia yang taat itu sayang sekali, Pak. Sayang sekali. Makanya ada istilah orang taat itu temannya malaikat itu betul. Saking sayangnya malaikat kepada orang-orang yang taat nih, Pak. Kalau orang taat ini nggak ada, itu dicari. Kemana nih? Biasanya dia sok paling depan ini nggak ada, dicari. Kalau dia sakit, didoakan, ditengok. Ya, kalau dia punya masalah, maka malaikat pun minta sama Allah agar masalahnya selesai. Sayang sekali. Ini yang taat, Pak. Nah, terus malaikat kepada pelaku maksiat itu yang benci sekali. Ya, jadi saya sampaikan ya. Jadi kalau malaikat itu sangat mengidolakan, sangat menyayangi orang taat, maka kebalikannya, malaikat juga sangat benci sekali sama pelaku maksiat. Benci sekali. Ya. Dan perlu dipahami juga, malaikat itu juga punya perasaan seperti manusia. Hanya saja mereka itu gak kayak kita. Kalau kita kan ya dikasih perasaan, dikasih nafsu. Ya, ada kalau nafsunya lebih besar, ngalahin perasaannya. Kalau malaikat punya perasaan, ya perasaan mencintai dan membenci. Jadi jangan kita artikan malaikat itu kayak mesin yang didesain gak punya rasa, itu enggak juga. Dalam kitab Mukhtasar Ihya disampaikan, walaupun malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa, tapi malaikat maut juga pernah mengalami rasa sedih ketika Allah menyuruh dia untuk mencabut nyawa seorang ibu yang habis melahirkan di tengah hutan. Ya, malaikat juga punya rasa, Pak, punya rasa empati, punya rasa iba. Maka karena malaikat mencintai orang taat, malaikat juga benci sama ahli maksiat. Boleh kita tengok di ayat di bawah ini. Dan hal ini juga sebagai hikmah diciptakannya jenis manusia, sebagai muqabalah atau perbandingan atas ucapan para malaikat yang mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ini kan malaikat yang ngomong. Kira-kira kalimat ini bentuk ungkapan rasa apa tidak? Bentuk ungkapan. Malaikat tidak senang bahwa ahli maksiat itu nggak senang. Kata malaikat, ya Allah, nanti kalau engkau bikin manusia menumpahkan darah, bikin kerusakan, ngapain sih mereka diciptain itu? Jadi malaikat itu juga punya rasa kayak kita. Sebel sama ahli maksiat, senang dengan ahli taat. Ya. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, yaitu Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah sengaja menciptakan malaikat
untuk menemani manusia 24 jam. Biar ini sebagai bukti bahwa Allah benar-benar lebih tahu daripada malaikat. Ini a'lamu mala ba'lamu. Jadi setelah malaikat melihat ternyata manusia ada yang di masjid, ada yang sedekah, ada yang zikir, ada yang nangis doa sama Allah, kata malaikat, ternyata dugaan kita salah ya. Gitu kan? Oh ternyata manusia itu ya baik-baik kata. Oh ternyata manusia senang ngaji, gitu loh. Itu luar biasa. Makanya dalam satu hadis yang lain ada orang yang namanya tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat populer di penduduk langit. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Pak, kalau Nabi tidak memperkenalkan beliau kepada sahabat, itu sahabat gak ada yang tahu kalau Uwais itu adalah min awliyaillah, termasuk walinya Allah. Gak ada yang tahu. Yang ngasih tahu kan Nabi. Uwais gak terkenal di saat itu, tapi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit lapis 7 itu siapa sih gak kenal Uwais? Begitu terkenal saat itu di penduduk langit. Ya mungkin ada di antara jamaah kita, kalau datang gak ada yang negur, kalau pergi gak ada yang nyari. Ada gak Pak yang kayak gitu Pak? Ustaz, saya kemarin datang di pengajian Masjid At-Taqwa, saya datang gak ada yang kenal Ustaz. Karena gak ada yang kenal jadi saya gak ditegur siapa-apa. Saya pergi gak ada yang nyari itu Ustaz. Besoknya saya nggak datang, nggak ada yang nanya. Ya agak sedih juga Pak, sebenarnya agak sedih tuh. Ya mungkin di sini orang Bapak kenal saya lah mungkin, karena memang kita sering ketemu kan. Ustadz yang tinggal di wilayah Pertamina. Tapi seandainya saya atau ustadz sini coba mampirlah ke Jambi, mampir ke Padang atau mampir kemana ke lokasi yang tidak dikenal. Itu kita asing Pak, asing betul kita ya. Apalagi datang yang biasanya selalu di depan, tahu-tahu di belakang dengerin, itu asing banget. Maka ini lemahnya manusia. Manusia itu hanya mau mengenal orang yang dikenal. Tapi kalau malaikat enggak. Malaikat itu karena ditugaskan oleh Allah untuk menemani manusia 24 jam, maka mereka tidak mengenal istilah status sosial. Yang mereka kenal pokoknya kalau yang ditemani taat, mereka akan menjadikan dia sebagai idola. Ya, pokoknya kalau Bapak dengar ada pokok masjid, malaikat itu teriak-teriak kayak Bapak nonton gol Piala Dunia itu. Hebat gitu ya. Hebat ini ke masjid ini. Hebat. Tontonannya malaikat itu orang taat. Jadi malaikat itu nontonnya orang datang ke majelis taklim, orang ikut pengajian, orang mau sholat tahajud, itu tontonannya malaikat. Dan malaikat kalau lihat orang maksiat itu masya Allah Pak, ya subhanallah, itu berarti sekali. Ya karena malaikat tahu ini orang tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, semua dan yang dia miliki milik Allah. Tapi kalau kok malah maksiat kepada Allah, itu benci sekali malaikat. Dan malaikat yang menjaga kita ini kalau dalam kitab Majalis Susunnya itu totalnya 40, disebut dengan malaikatul hafadhah. Jadi kalau yang kita kenal kan rokib atid ya, tercatat amal baik sama, sebenarnya totalnya itu 40 lebih, 42. Jadi 20 dari maghrib sampai subuh, 20 dari subuh sampai maghrib, totalnya 24 jam. Itu kayak gitu malaikat tuh, jagain ada yang hidup biar semut gak masuk, ada yang telinga biar semut gak masuk. Maka Bapak jangan heran, orang kalau sudah mati digeletakin dikit dirubung semut, betul Pak? Benar nggak Pak?
orang sudah mati nih, Bapak taruh aja di lantai, hitungan 2 hari semut semua itu makanin semut ya. Sekarang orang tidur di lubung semut ada nggak? Gak ada. Ya seandainya ada mungkin dia kurang cuci tangan atau apa lah gitu. Tapi secara normal itu nggak mau semut mengerubungi orang tidur itu nggak gitu, karena dia punya nyawa dan selama dia masih hidup dijaga oleh malaikat. Siapa yang menyuruh? Allah. Nah itu kan malaikat tahu betul Pak, kapan kita taat, kapan kita ke masjid, kapan. Jadi nanti begitu di akhirat nanti yang jadi saksi kita tuh Masya Allah banyak sekali. Anggota tubuh jadi saksi, lokasi yang kita pakai untuk ibadah dan maksiat juga jadi saksi, malaikat yang nemenin juga jadi saksi. Sehingga termasuk sifat adilnya Allah, sebelum Allah memasukkan manusia ke surga dan sebelum Allah memasukkan manusia ke neraka, Allah itu sempat bertanya kepada hambanya, kira-kira catatannya ada yang salah ya? Kata Allah, kalau salah ya coba yang bagian mana, ada nggak kamu nggak lakuin ditambah, atau kamu melakukan sesuatu nggak kehitung gitu loh Pak. Segitu adilnya itu catatan itu. Bukan hanya sekedar buku amal saja, itu ada saksinya, tempatnya, lokasinya. Makanya sering ada bapak itu kalau habis sholat sunnah itu pindah-pindah. Sholat sunnah di sini, kadang di situ, kadang di sana. Ngapain susah pindah-pindah dulu? Biar banyak saksi. Biar banyak saksi. Kalau bapak dulu pernah bermaksiat di daerah Bandung, ayo kita ke Bandung lagi, tapi dalam rangka taat. Biar nanti tempat yang dulu pernah dipakai maksiat, nanti pun juga menjadi saksi bahwa kita pun pernah taat di tempat seperti itu. Makanya ada istilah mengukir cerita baru di tempat yang sama. Ya, bahasa mudah simpel saja. Kalau di situ kamu pernah jahat sama orang, ya di situ kamu harus baik sama orang. Maka tobatnya preman nggak mirip dengan tobatnya kita. Kalau premannya tukang malak di pasar, cara tobatnya preman ya tetap di pasar. Nah, gimana orang-orang yang dulu pernah dipalak sekarang justru dikasih duit, gitu loh Pak. Ya, tobatnya preman. Ini preman tukang malak di pasar, tobatnya di masjid. Gak gitu konsepnya. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu panglima perang. Begitu masuk Islam tetap menjadi panglima perang juga. Bedanya kalau waktu kafir dia menjadi panglima perang untuk memusuhi Nabi. Begitu masuk Islam, dia jadi panglima perang untuk membela Rasulullah SAW. Penyanyi tobatnya nyanyi jadi muadzin tuh, itu kan, nyambung lah, suara dengan suara. Nah, penyanyi tobat toh, gak jadi muadzin. Suaranya kan indah loh penyanyi itu Pak. Penyanyi suaranya bagus loh, ya. Dulu saya biasa pakai suara saya, vokal saya untuk nyanyi Ustaz, tapi sekarang udah hijrah. Saya pengen suara saya dipakai buat ada, gitu kan? Itu tuh namanya tuh perubahan seperti itu, hijrah seperti itu. Makanya pastor masuk Islam, dia jadi ustaz. Betul. Kalau dulu dia mengarahkan jamaahnya untuk menyembah Yesus, begitu masuk Islam, dia diarahkan untuk menyembah Allah. Paham maksudnya ini, insyaallah, ya? Kita baca lagi. Dan Imam Al-Hafiz berkata, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa begitu besar dan agungnya kedua sholat ini, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Dikarenakan di waktu ini adalah waktu berkumpulnya dua kelompok malaikat. Sedangkan di sholat selain subuh dan asar hanya dihadiri satu kelompok malaikat saja. Jadi malaikat siang dan malaikat malam itu kelompok besar. Bapak bisa bayangin kalau satu orang dijaga 20 malaikat, kira-kira nih ketika asar itu 20 tambah 20 berapa? 40 malaikat untuk per orang. Itu kumpul semuanya itu asar sama subuh. Ya.
Kalau sholat zuhur hanya satu kelompok malaikat saja. Maghrib hanya satu kelompok malaikat saja. Isya, nah nanti Isya ini yang hadir ya cuma kelompok malaikat malam. Tapi begiran subuh malaikat siang sama malam kumpul jadi satu. Ketemuan. Gimana? Aman gak nih? Gak aman. Tadi malam dia mabuk-mabukan. Nah itu nanti laporan itu. Bagus gak orangnya? Ah, gak bagus. Nonton Piala Dunia gak sholat subuh, ya. Nah, itu laporan Pak. Makanya subuh itu jangan sampai gak jamaah. Malu kita. Malaikat laporan sama Allah loh. Gimana kondisi hambaku? Ya Allah, mohon maaf. Kenapa? Hambamu ketiduran ya Allah. Dan kenapa ketiduran? Nonton Piala Dunia. Bener Pak, laporannya kayak gitu persis. Berarti kamu datang dia nggak sholat asar, kamu tinggalin pun jika dia nggak sholat subuh, coy. Itu yang menjadi alasan kenapa malaikat sangat benci dengan ahli maksiat. Karena ahli maksiat akan mencoreng nama malaikat di hadapan Allah. Ibarat kata Pak, Bapak disuruh ngambil raport yang nilainya bagus sama ngambil raport yang nilainya jelek, Bapak lebih bangga yang mana? Anak pertama kita ngambil raport anak pertama nih, ketemu gurunya, Pak, Masya Allah Pak, ini anak Bapak nilainya bagus-bagus, anak Bapak cakep, ini nilainya sekian-sekian bagus, dipuji-puji Bapak, seneng. Coba ngambil raport anak yang kedua, merah semua. Pak, ini matematika merah, ini bocah suka tidur, bocah, kan itu. Malaikat juga sama Pak. Malaikat itu kalau disuruh laporan dan isi laporannya maksiat semua, malaikat ini malu Pak, kecoreng namanya itu. Malu dengan malaikat-malaikat yang lain. Makanya jangan bikin malaikat susah. Malaikat itu kayak digaji Mbak, kayak digaji dari kita. Coba kalau Bapak bayar satpam 24 jam itu sebulan berapa gajinya? 24 jam loh Pak, bukan hanya nungguin gerbang, nemenin Bapak ke toilet, nemenin Bapak mandi, jagain Bapak tidur, Bapak makan dijagain 24 jam. Kira-kira satpam 24 jam sebulan gajinya berapa? Kira-kira Pak? Berapa kira-kira? Gede, gajinya gede. Itu malaikat bukan hanya satu orang, bukan satu malaikat, 40 malaikat ya Allah. Itu jagain full, ya. Kayak gitu kok masih mau maksiat atau enggak malu? Makanya udah setelah ngaji ini kalau maksiat pikir dulu. Kata usah soleh, kita usah maksiat, malaikatnya pada malu nanti. Udah, nggak usah. Bikin seneng malaikat aja kita. Sholat, zuhur, wajib, asar, wajib. Biar malaikatnya seneng. Kalau malaikatnya seneng, doanya baik-baik, doanya bagus. Ya doa malaikat itu mustajab, karena malaikat nggak punya dosa. Hadis ini juga menjadi dalil betapa mulianya dua waktu sholat ini, dan sungguh telah dijelaskan dalam riwayat yang lain. Sesungguhnya rezeki itu akan dibagi setelah sholat subuh. Jadi kalau Bapak ingin lancar urusan ekonomi, sholat subuh berjamaah. Makanya ada istilah, jangan kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu betul Pak, itu istilah itu. Subuh itu adalah waktu Allah bagi-bagi rizki. Lah yang dibagi kok masih tidur. Termasuk dialognya matahari sama orang yang suka tidur itu jelas sekali Pak. Matahari itu kan nongol itu ya, keluar, ingin menunjukkan sinarnya ke seluruh dunia. Begitu matahari keluar, yang disinari tidur. Ya gimana sih? Nah, kita ini sudah keluar hebat-hebat kayak gini kok malah yang disinari tidur. Makanya tidur habis subuh itu makro Pak, makro itu ya, makro karena memang waktu Allah bagi rezeki, makro karena tidak menyenangkan matahari. Matahari sudah
keluar nggak ada yang datang, ya kayak bapak masuk kelas santrinya nggak ada yang di kelas, itu gimana itu rasanya? Kiainya sudah datang, jamaahnya nggak ada, itu kayak apa itu marahnya itu, ya. Sedangkan amal manusia akan diangkat ke langit setelah memasuki waktu menjelang maghrib atau waktu asar. Makanya Nabi senang puasa Senin Kamis, karena kalau orang puasa otomatis pas malaikat laporan yang dilaporin lagi puasa, kan laporannya asar. Maka sebisa mungkin ini tak baca, maka siapa saja yang dalam 2 waktu ini sedang berada dalam ketaatan, maka dia akan diberikan keberkahan dalam rezeki dan amalnya. Fokus Pak, asar sama subuh jangan sampai ngelakuin hal buruk di waktu itu. Dan ulama juga menegaskan kepada kita agar kita tidak melakukan maksiat di 2 waktu ini, agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Kalau bapak maksiat maghrib, yang jagain cuma 1 kelompok malaikat. Tapi kok bapak mau maksiat kok pas asar, itu 40-nya itu lihat semua loh Pak. Ayo coba 40-nya 2 kelompok besar itu kumpul semua, asar sama subuh. Maka 2 waktu ini waktu keramat betul. Subuh asar sampai maghrib, subuh sampai matahari terbit. Itu 2 waktu yang super keramat. Super keramatnya kenapa? 20 tambah 20, 40 malaikat ada di saat itu. Ya, keramatnya kenapa? Karena asar dilaporkan amalannya, subuh dibagiin rizkinya. Jadi orang yang suka kesiangan tetap dikasih rizki, tapi gak barokah. Rizki yang gak berkah itu apa? Ketika dinikmati membuat orangnya semakin jauh dari Allah. Jadi istilah barokah di sini bukan duitnya banyak apa sedikit Pak. Bapak dikasih rezeki sedikit tapi membuat bapak makin dekat sama Allah, itu pun disebut berkah. Tapi dikasih duit banyak miliaran malah membuat kita makin jauh dari Allah, itu namanya rizkinya tidak barokah. Jadi standar barokahnya itu ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair, ziyadatul sawab. Nambah taat, nambah baik, nambah banyak pahala, itu namanya berkah. Makanya kalau kita istilah artikan berkah itu dengan nominal, maka pasti orang-orang yang gajinya besar merasa berkah. Kamu berapa gajinya? Gaji saya sebulan cuma 2 juta, kamu gak berkah hidupnya. Iya, saya ini loh gaji 8 juta sebulan. Jangan gitu. Berkah itu bukan nominal. Berkah itu bukan status. Berkah itu dimana ketika Allah memberikan kita rezeki, kita makin dekat kepada Allah. Udah kan? Kira-kira ada nggak orang yang dulu pas miskin langsung ke masjid, justru pas kaya malah nggak pernah ke masjid? Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan? Ada, malah banyak. Itu sebenarnya bukan berkah kalau saya ulama bilang, bukan saya mengatakan. Ketika tambahnya nikmat membuat kamu makin jauh dari Allah, sesungguhnya itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Istidraj Pak. Kalau bahasa orang Jawa itu dilulu. Kayak orang tua yang sudah gedeg benci sama anaknya pergi aja nggak ditanyain, sampai anaknya bilang enak jadi saya kemana-mana nggak ada yang ngelarang. Itu sampai gedeg bapaknya males itu. Nah, udah males sama anak itu Pak, dibilang nggak nurut, biarin aja dia dah. Istidraj, hati-hati. Ya, Fir'aun itu dulunya petani semangka, petani di Bukit. Begitu jadi raja, aku ngaku jadi Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bahaya, ada orang yang dikasih harta, jabatan, justru makin jauh. Itu bukan nikmat, itu bukan berkah, itu istidraj. Bahasa kita ini Allah pengen menghancurkan kita dengan hal itu. Berikutnya hadis nomor 1051. Saya baca hadisnya biar berkah. Kalau kata guru-guru kita ini, walaupun
nanti baca terjemah, sebisa mungkin hadisnya dibaca. Karena kalau baca hadis itu dapat barokah dari Nabi. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadara ila al-qamari lailatal badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa nadara ila al-qamari lailata arba'asharata. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kami pernah berada di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya sahabat cerita sama tabi'in. Karena dulu tabi'in ngajinya sama sahabat. Jadi kalau nabinya meninggal, berarti yang menyebarkan agama siapa? Sahabat. Sahabatnya meninggal, yang menyampaikan agama berarti tabi'in. Tabi'in meninggal, yang menyampaikan agama tabi'in sampai ke kita. Jadi ulama-ulama itu hanya pengganti para nabi, pengganti para tabi'in, sahabat dan nabi-nabi terdahulu untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Berikutnya, maka lalu beliau memandang rembulan di malam bulan purnama. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya kalian semua akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak akan saling berdesakan untuk melihatnya. Maka jika kalian mampu, maka janganlah kalian tinggalkan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari tenggelam, yaitu sholat asar. Maka kerjakanlah, muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan, maka baginda Nabi melihat bulan purnama pada malam ke-14. Jadi kalau malam 14 itu Pak, bulannya bulat Pak, bulat. Sebenarnya kita nggak perlu kalender sebenarnya. Pokoknya kalau bulan-bulan berarti tengah bulan. Kalau bulannya tipis berarti awal bulan atau akhir bulan. Jadi gitu Pak, orang dulu itu. Orang dulu, ini udah tanggal berapa? Lihat bulan. Oh, tengah bulan. Lah kok tahu bulannya bulan? Nah, orang dulu gitu ya. Orang dulu gitu, ya. Kalau kita kan bentar dulu lihat kalender, oh, ya. Kalau orang dulu nggak perlu, karena memang di Quran ada wa yas'alunaka 'anil hilal. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang rembulan. Kenapa? Rembulan itu kadang sabit, kadang bentuknya bulat, kadang bentuknya setengah, ya. Beda dengan matahari. Kalau matahari dari dulu bulat terus, nggak ada matahari sabit, itu nggak ada. Nggak ada matahari setengah, itu nggak ada. Nah, maka seperti itu keterangan. Dan para ulama berkata bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat agung dan tentunya pahala yang didapatkan juga sangat agung dan besar, yaitu sholat asar sama subuh Pak. Dan termasuk pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang menjaga dua waktu ini adalah mereka kelak akan diizinkan untuk melihat Allah. Perlu kita pahami, nikmat paling besar di surga adalah nikmatun ru'yatullah, nikmat bisa lihat Allah Pak. Gak semua penduduk surga diberi kesempatan untuk bisa melihat Allah. Hati-hati ya. Dulu kalau kata guru saya itu, lihat Allah itu kelas-kelasan. Ada yang kelas harian, tiap hari bisa lihat Allah. Ada yang kelas mingguan, seminggu sekali misalnya. Ada yang kelas bulanan, ada yang kelas tahunan. Kelas tahunan itu kan kelas agak jauh. Ini pengennya kita tuh bisa lihat Allah terus Pak. Ya. Bapak mengidolakan siapa itu kan pengennya lihat terus kan, ya. Dan melihat Allah itu beda seperti kita melihat makhluk. Kalau lihat makhluk kan desek-desekan lah, kayak bapak lihat pengajian di depan bentar mikir dikit. Kalau lihat Allah beda, kayak kita lihat bulan gitu, ya, gak ada istilah dan sangat indah. Nabi menggambarkan seperti melihat bulan, karena kalau orang lihat matahari matanya sakit, pancaran cahayanya kan bikin mata pedes. Tapi kalau lihat rembulan adem, indah, tenang. Maka nikmat melihat Allah itu diumpamakan seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika ahli surga, penduduk surga diberikan izin untuk melihat Allah, Allah buka tabir, maka semua nikmat surga itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kalau kata ulama kita itu ngasih gambaran gini. Bapak lagi makan sop iga, enak sop iga itu enak. Lagi makan sop iga,
enak sop ikan. Tiba-tiba ada orang datang, Mas, apa? Anak Mas yang 12 tahun nggak pulang, baru datang loh. Kira-kira kita masih mau makan sop iga apa ninggalin sop iganya Pak untuk ketemu anak kita yang 12 tahun baru pulang? Ayo Pak, jujur Pak. Kenapa ditinggalin Pak? Kan enak ini makan. Kenapa? Padahal lihat anak nggak makan loh. Lihat anak kan nggak makan. Mau ketemu anak mau makan kan enggak? Ini kan sop iga. Di depan kita makanan enak. Lebih berharga satu. Yang kedua lebih sayang. Ya. Bahkan bapak yang tidur pules pun kalau dibilangin, Pak, anakmu pulang, langsung melek Pak, langsung melek. Itu nikmat surga yang sama bidadari, yang lagi makan buah-buahan, yang lagi ini itu. Itu begitu mereka lihat Allah itu semuanya ditinggalin. Kayak apa itu indahnya Allah? Ya, itu amalannya apa nih? Amalannya jaga sholat asar dan sholat subuh. Pokoknya udah ini sholat paling keren ini, asar sama subuh. Kalau gitu yang lain saya nggak usah sholat, ya nggak gitu. Ini ada juga yang kayak gitu ada. Saya pernah ngobrol sama jamaah saya, Pak, lah kok jamaahnya kelihatannya cuma subuh? Oh kata Pak Ustadz kan yang penting sholat subuh. Ada yang itu tuh ada. Jadi karena dia sering dengar fadilah subuh berkah, subuh apa ada, dia tuh nggak pernah ketinggalan subuh Pak. Tapi kalau sholat yang lain nggak pernah ke masjid. Ketika ditanya, ya kata Pak Ustadz kan sholat subuh. Setiap ada hadis yang menyampaikan keutamaan satu waktu, dua waktu, itu bukan berarti kita menggampangkan sholat yang lain. Contoh, kayak ada orang hari Jumat baca surat Al-Kahfi, itu bukan berarti Bapak nggak boleh baca surat yang lain. Bapak mau baca Yasin ya silakan, Waqiah ya silakan, baca surat-surat yang lain ya boleh, karena intinya Jumat diisi dengan qiraatul Qur'an. Intinya kan gitu. Jadi jangan begitu di sini diterangi subuh sama asar, subuh asar dua yang lainnya enggak. Ada juga ustadz-ustadz yang menerangkan sedekah Jumat lebih afdal. Begitu selain Jumat nggak mau sedekah. Bahkan di tokonya ditulis boleh ngamen kalau hari Jumat. Saya tuh pernah ketemu kayak gitu Pak di Ciputat itu. Itu tadi di depan rukonya itu tulisannya itu jelas boleh ngamen di hari Jumat. Artinya pemilik ruko ini kalau nggak Jumat tuh nggak mau ngasih duit ke pengamen. Padahal bukan itu maksudnya. Ketika ada hari khusus, waktu khusus, itu bukan berarti yang lain nggak yang lain berarti itu nggak dibolehkan kayak gitu. Waktu itu utama, yang lain juga sebisa mungkin kita juga mengerjakan hal. Contoh juga masalah meninggal hari Jumat, betul ya? Meninggal hari Jumat kan berkah gini-gini. Pertanyaannya Pak, Nabi sendiri meninggalnya hari apa? Ayo, yang bilang meninggal hari Jumat berkah kan Rasulullah. Nabi meninggalnya hari Senin. Itu juga untuk memberi pelajaran ke kita bahwa meninggal selain hari Jumat pun juga nggak apa-apa, gitu loh. Kadang ada orang agak fanatik, ini Pak Ustadz meninggalnya hari Sabtu, berarti nggak berkah ini ya? Gitu juga Pak. Orang mati siapa yang mau nentuin harinya? Nanti kan yang menentukan Allah Pak, bukan kita. Kan ada yang seperti itu. Ustaznya matinya bukan hari Jumat ya. Lah orang Nabi hari Senin Pak. Ini masa ustaznya meninggal bukan hari Jumat dibilang ustaznya enggak berkah. Wah, udah enggak usah ikut-ikutan ya. Berikutnya hadis nomor 1052. 9 menit lagi. Wa an Buraidah radhiyallahu qala Rasulullah man taraka shalat al-asri faqad habita amaluhu. Dari Buraidah radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang meninggalkan sholat asar maka sungguh akan menjadi batal amalnya. Itu hadis ini kalau Bapak baca doang sekali ada ekstrim. Berarti kalau nggak sholat asar pahala kita batal semua. Ini kita bahas. Keterangan Imam Bukhari berkata dalam bab orang yang meninggalkan sholat asar
Dalam kitab Bukhari itu ada bab namanya babu man taraka sholat asar. Dan beliau menyebutkan hadis dari Abi Malik. Beliau berkata, dahulu aku pernah bersama dengan Buraidah dalam satu perang, dan di saat itu cuaca sedang mendung. Maka beliau berkata, bergegaslah untuk mengerjakan sholat asar, karena sesungguhnya baginda Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maksudnya beliau menyampaikan di atas. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi karena kondisi cuaca mendung. Namanya mendung, takutnya kita leha-leha, nyantai-nyantai, tahu-tahu maghrib, gitu loh Pak. Ini kalau pendapatnya para ahli hadis. Makanya ayo sholat asar, jangan sampai nyantai-nyantai, tahu-tahu maghrib. Dan Imam Al-Hafiz berkata bahwa di sini hanya berlaku jika cuaca mendung. Dikarenakan ditakutkan seseorang akan mengakhirkan sholat asar sehingga keluar waktunya. Dan bisa jadi karena terlalu sibuk dengan sesuatu sehingga waktu asar menjadi habis dan keluar waktunya atau masuk waktu maghrib. Jadi meninggalkan sholat asar di sini dimaknai orang yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya, kok sampai sholat asarnya jadi qadha, maka amalnya batal. Paham ya? Dan yang disebut dengan akan menjadi batal amalnya adalah yang pertama, ulama berpendapat dia akan kehilangan pahala yang besar jika dia meninggalkan sholat asar karena malas. Jadi batal di sini batal dapat pahala gede gitu. Ibarat kata, Mas, harusnya kamu dapat THR dari Pak Bos, gara-gara kamu nggak datang sih, ya THR-nya batal. Jadi maksud hadis seperti itu. Sebagian ulama menerjemah makna batal amalnya yang seharusnya dia dapat pahala besar dari Allah, gara-gara ninggalin sholat asar gak dapat, karena gak dapat dianggap batal. Dan dia akan kehilangan semua amalnya jika dia meninggalkan sholat asar karena menentang perintah Allah. Sebagian ulama mengatakan jika dia ninggalin sholat asar karena menentang, batal di sini batal imannya Pak. Jadi jatuhnya dia kafir. Orang yang menentang perintah Allah ya, itu kan jatuhnya murtad. Sehingga kalau orangnya murtad, otomatis semua amalnya dibatalkan oleh Allah. Dalam artian dia dihukumi kafir karena menentang sholat. Sebagian ulama berkata bahwa akan dihapus amalnya adalah orang yang meninggalkan sholat asar, maka dia akan dipersulit untuk mengerjakan sholat-sholat yang lainnya, sehingga banyak amal kebaikan yang tidak dia lakukan. Jadi dalam menerjemah batal amal ini ulama berbeda pendapat. Ada perbedaan ikhtilaf dari para ulama. Di antara yang pertama, kalau dia ninggalin sholatnya karena malas, dia akan dapat pahala besar. Tapi kalau ninggalin sholatnya karena menentang sholat, dihukumi murtad, jadi pahalanya batal. Sebagian ulama menerjemah batal di sini, begitu dia ninggalin sholat asar, maka Allah akan membatalkan kebaikan-kebaikan yang harusnya dia dapat. Makanya kalau orang ninggalin sholat asar Pak, itu melakukan amal ibadah yang lain juga. Yes. Jadi asar ini kan amal. Asar adalah waktu dilaporkannya amal kepada Allah. Maka sebisa mungkin dari asar sampai maghrib, Bapak pura-pura jadi orang soleh dulu Pak. Pura-pura jadi orang soleh dulu. Itu betul kata guru saya dulu gitu. Seburuk apapun kita, sebisa mungkin antara asar sampai maghrib kamu harus jadi pura-pura jadi orang baik dulu. Megang tasbih, biasanya main HP kan. Bu, ini tumben nggak megang HP. Kata Pak Ustaz, suruh jadi orang soleh dulu ya sampai maghrib. Nggak apa-apa. Biar nanti kalau malaikatnya laporannya yang baik-baik. Ya, jangan sampai waktu itu dipakai maksiat. Makanya ada beberapa jamaah saya itu yang nggak senang kalau bulan Ramadan itu pada ke Pertamina. Katanya kalau Pertamina sore-sore itu kan waktu mustajab itu, waktu amalan gitu. Lah kok malah nyari lontong, nyari itu. Itu sampai dia marah sama saya. Kalau saya tidak mau kayak gitu, ya itu pribadi dia. Ya pribadi dia. Ya maksudnya nyari makan ya nggak apa-apa sih Pak. Yang penting jangan maksiat. Intinya seperti itu. Maka termasuk makruh tidur pada asar, ya. Semoga pengajian ini bisa menambahkan wawasan ilmu buat kita semua, dan semoga kita makin bisa menjaga waktu-waktu mustajab agar kita
kita tetap dilaporkan baik oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.